Selanjutnya narasumber kedua masuk ini tadi saya sudah sampaikan beliau ngambil disertasi PhD-nya terkait Al-Quran yang turun secara berangsur-angsur, dan beliau mencari makna kepada mufasir-mufasir awal ya Mas ya, seperti Ibnu Abbas dan At-Tabari. Saya jadi teringat pemikir Maroko Muhammad Abid Al-Jabiri terkait Bunyan Al-Aqal Arabi, bahwa nalar Arab itu nalar bahasa. Nah, tapi terkait tafsir abad pertengahan kepada abad pertama, ini menarik juga ketika tafsir modern di Indonesia awal ya, Islam zaman Wali Songo nih. Misalkan hampir semua tafsir orang Arab menerjemahkan sajaratin thayyibah, pohon yang baik itu dengan pohon kurma. Jadi kalimah tauhid itu seperti pohon kurma. Tapi Sunan Kalijaga menafsirkannya bukan pohon kurma. Karena bayangkan kalau Sunan Kalijaga menjelaskan kepada orang itu pohon kurma, orang mungkin belum ngerti apa itu pohon kurma itu. Maka beliau menafsirkan itu pohon belimbing. Asluha sabit, akarnya kuat, berbuah setiap tahun serta rindang. Nah, jadi selain ada penafsiran ke masa awal, juga bagaimana kira-kira menurut Mas Sukidi Al-Quran menjadi kian penafsirannya ya, kian dinamis dalam menghadapi persoalan-persoalan kebangsaan. Silakan Mas Sukidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk berdiri karena lelah duduknya. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia, nikmat, iman, kesehatan, dan insya Allah keberkahan hidup untuk kita semuanya. Amin. Dan juga salam dan sholawat tentu kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Semoga beliau senantiasa syafaat beliau selalu sampai kepada kita dan kita menjadi umat yang selalu mengikuti keteladanan dari baginda Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai dengan penghormatan kepada adik-adik dari yatim piatu ya. Kita bahagia sekali dengan kehadiran adik-adik yang yatim piatu dan kita memberikan penghormatan pertama dan utama kepada mereka. Adik-adik, hadir? Ngantuk? Lapar? Kita harus selalu menyayangi kepada kaum fakir dan miskin sebagaimana Nabi menyayangi mereka dan sebagaimana Bung Karno menyayangi kepada kelompok fakir miskin. Al-Mukarram, Al-Alim, Al-Alamah, Dr. Haji Ahmad Basyaroh yang insya Allah selalu kita muliakan dan dimuliakan Tuhan. Beliau adalah seorang alim ulama, bukan hanya dalam maknanya keagamaan tapi juga dalam makna yang lebih besar, terutama kealiman beliau tentang sejarah lahirnya Pancasila dan juga sejarah Republik ini. Bapak Ibu kenal beliau? Bapak Ibu kenal beliau? Kenal enggak? Kenal yang kenal hitung tangan. Loh kok dikit? Beliau ini adalah wakil kita, wakil ketua MPR yang selalu memperjuangkan aspirasi Bapak Ibu sekalian agar kehidupan kita jauh lebih baik. Juga keluarga Bamusi, matur suwun sudah menyelenggarakan satu peristiwa yang sangat mulia ini, Nuzulul Quran. Saya dipancing sama moderator tentang Harvard. Bapak Ibu yang kenal Bung Karno berapa banyak? Coba ngacung siapa yang kenal Bung Karno? Loh kok nggak ngacung semuanya?
Siapa yang tahu Bung Karno? Jadi saya ingin memulai dari Amerika, Ibu. Saya memulai dari Amerika. Jadi Bung Karno pada pidato Maulid Nabi tahun 1964 itu merujuk pada seorang profesor di Harvard, Profesor Hamilton Gibb. Ini seorang profesor ahli Islam yang sangat terkenal di Amerika dan juga di dunia. Pada pidato itu Bung Karno merujuk pada Profesor Hamilton Gibb, Islam is much more than system of theology. It is indeed complete civilization. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Loh, Bung Karno pidatonya bahasa Inggris loh. Hah? Kata Bung Karno merujuk Hamilton Gibb. Lah, Hamilton Gibb ini adalah seorang profesor di Harvard. Saya kebetulan selalu duduk berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun di satu ruangan yang disebut dengan Gibb Room. Itu ruangan yang isinya koleksi buku-buku Hamilton Gibb di Harvard, di Widener Library. Perpustakaan Widener, salah satu perpustakaan terbesar di Amerika dan mungkin di dunia karena koleksinya yang cukup lengkap, terutama koleksi untuk studi Islam dan lebih-lebih koleksi untuk studi Quran. Nah, disitulah saya terkagum-kagum pada Bung Karno. Bung Karno di pidato di istana justru merujuk pada Hamilton Gibb. Dan Bung Karno mengajukan satu pemikiran tentang Islam, kata Bung Karno, is religion of life and struggle. Itu kata Bung Karno. Islam itu adalah agama kehidupan dan agama perjuangan. Religion of struggle, agama perjuangan. Kenapa agama perjuangan? Ada yang tahu? Kalau ada yang bisa jawab akan dikasih. Iya. Kenapa disebut agama perjuangan? Iya, Ibu, silakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Disebut agama perjuangan karena untuk memperbaiki akhlak. Terima kasih. Bagus sekali, bagus sekali. Untuk memperbaiki akhlak. Dan disinilah titik temu antara Bung Karno dan baginda Rasulullah. Kenapa titik temu? Karena Bung Karno menyadari dan menjiwai pesan baginda Rasulullah bahwa beliau diutus oleh Tuhan untuk menyempurnakan akhlak. Dan sejak awal Bung Karno berpesan bahwa karakter and nation building, pembangunan karakter dan bangsa ini harus dimulai dengan jiwanya, dengan karakternya, dengan semangat moralnya. Karena Bung Karno menyadari bahwa tidak ada satu bangsa besar tanpa pembangunan jiwa, tanpa pembangunan karakter. Ibu pasti tahu bahwa peradaban Romawi yang menjadi empire dunia ratusan tahun akhirnya jatuh karena apa? Karena the loss of civic virtue, kehilangan apa yang disebut dengan civic virtue, keutamaan publik, akhlak publiknya hilang. Karena itu itulah pesan Bung Karno dan itulah misi utama kenapa baginda Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kembali ke Bung Karno. Kenapa saya mulai dari Amerika? Inilah Bung Karno yang bacaannya itu ya Allah Bu, luar biasa. Profesor di Harvard dia baca. Di pidato di sidang PBB, selamat Bu ya. Nanti ada door prize satu lagi ya. Masih ada kan ya? Masih. Biar semangat, biar nggak lapar. Ini masih berapa menit ya? Masih. Berarti door prize-nya lebih dari satu Bu nanti.
Lah setelah dari Harvard, saya ingin ngajak Bapak Ibu di sidang PBB. Kecintaan Bung Karno pada Quran itu diucapkan beliau di sidang PBB. Bung Karno berpidato di depan para pemimpin dunia. Dan dia menjadi presiden pertama di seluruh dunia yang merujuk dan mengutip ayat Al-Quran. Ada yang tahu Bapak Ibu ayat apa yang dikutip Bung Karno? Hah? Ada yang tahu? Karena nggak ada yang tahu, nggak saya kasih door prize. Bung Karno menjadi presiden pertama yang merujuk pada surat Al-Hujurat ayat 13. Ada yang tahu surat Al-Hujurat ayat 13? Nggak tahu juga? Nah terus pengajiannya bahas apa? Al-Hujurat ayat 13. Atau dibuka dulu di HP-nya. Di Qurannya dibuka dulu. Ada yang mau? Ya, yang pojok sana silakan. Silakan. Yang keras, yang keras. Bapak Ibu dengarkan ya. Terima kasih. Udah denger ya? Surat Al-Hujurat ayat 13 itu diucapkan Bung Karno di hadapan para pemimpin dunia. Ya ayuhan nas. Ada yang tahu artinya ya ayuhan nas? Pinter, itu pinter semuanya. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Ada yang tahu artinya? Ya, pinter. Terus kelanjutannya, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Ya, terus kelanjutannya, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Iya, lita'arafu. So Bung Karno mengingatkan kepada para pemimpin dunia bahwa kita semua berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kita semua diciptakan oleh Tuhan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Pinter ibu ini. Ibu ini kelihatan yang paling rajin ikut pengajian di Masjid At-Taufik ini. Lita'arofu, in order for you to know one another, agar kalian tuh saling mengenal satu sama lain. Nah, pada pidato di PBB itu Bung Karno mengkritik seorang filsuf Inggris namanya Bernard Russell. Bernard Russell berpikiran bahwa sejarah kemanusiaan itu ditentukan oleh dua ideologi besar. Satu ideologi yang disebut dengan ideologi kapitalisme, yang akar-akarnya itu ditarik ke The Declaration of Independence yang diucapkan oleh Thomas Jefferson di Amerika. Dan yang kedua itu adalah ideologi komunisme yang akarnya ditarik oleh The Communist Manifesto oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Oleh Bung Karno itu dikritik karena apa? Karena Bung Karno ingin memperkenalkan Pancasila. Pancasila yang jauh lebih hebat, jauh lebih luhur ketimbang ideologi dunia ini. Ada yang tahu Pancasila? Ada? Kapan lahirnya Pancasila?
Satu apa? Juni atau Juli? Juni atau Juli? Satu Juni ya, benar pinter. Siapa yang menggali Pancasila? Yang menggali Pancasila siapa? Yang menggali Pancasila siapa? Soeharto? Yang menggali Pancasila adalah Bung Karno. Pancasila ada berapa sila? Dan ketika Bung Karno menyebut 5 sila, Bung Karno merujuk pada metafor apa? Rukun Islam. Rukun Islam jumlahnya juga 5. Ada yang ingat 5 ini? Nah, kalau ini nggak saya kasih sepeda karena saya nggak punya sepeda. Saya kasih door prize. Ada yang mau berdiri? Ibu silakan. Pancasila silakan. Siapkan panitia door prize-nya. Silakan Bu, Pancasila. Ketiga. Gak apa-apa, lanjut. Bagus sekali. Loh, jangan dikira kalau ibu-ibu berdiri bisa sefase beliau, belum tentu loh. Bisa jadi pas berdiri lupa ya Bu ya, minder atau apa gitu. Ibu-ibu, Pancasila sudah diuraikan dengan sangat baik oleh Ahmad Basarah. Nah, saya ingin mengingatkan kembali bahwa Pancasila ini adalah dasar negara, falsafah hidup kita, ideologi bangsa ini yang selalu menjadi tuntunan kita, yang selalu menjadi apa yang oleh Bung Karno sebut sebagai bintang penuntun. Agar apa? Agar kita semua selalu dalam bimbingan nilai dan sila demi sila dari Pancasila itu sendiri. Masih berapa menit ya Mas ya? Masih berapa menit? 10 menit? 15 menit, alhamdulillah masih cukup. Khawatir masih ada yang mengharap door prize. Nah, adik-adik nanti kalau besar mau sekolah di mana? Mau sekolah di mana? SMK? Oke, SMK. SMK apa? Ada lagi? Kamu mau sekolah di mana? Ada nggak pengen sekolah di luar negeri? Ada? Kalau ada, harus tiru Bung Karno. Apa yang ditiru dari Bung Karno? Belajar bahasa Inggris. Ya, belajar bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Bung Karno itu dikenal di Amerika, di dunia Islam karena kehebatan beliau. Lah, kita memperingati nuzulul Quran. Oke? Apa hubungannya Al-Quran dengan Bung Karno? Ada yang tahu? Ada yang tahu hubungan antara Al-Quran dengan Bung Karno? Ada nggak hubungannya? Apa ayo? Ayo apa? Hubungannya pertama, Bung Karno itu
adalah presiden pertama yang selalu memperingati nuzul Quran di istana. Catat baik-baik itu. Catat baik-baik. Bukan hanya nuzul Quran, tapi juga peringatan Maulid Nabi. Catat baik-baik itu. Itu artinya kecintaan Bung Karno pada Al-Quran dan juga pada baginda Rasulullah itu menjadi self-evident truth. Satu kebenaran yang tidak bisa disangkal lagi. Itu pertama. Yang kedua, Bung Karno seperti diceritakan oleh Al-Mukarram, Al-Alamah. Al-Alamah itu adalah apa ya bahasa Indonesianya ya? Al-Alamah itu adalah dalam tradisi itu mahaguru bahasa Indonesianya mudahnya mahaguru. Jadi among the greatest alim terutama dalam hal Pancasila. Kecintaan Bung Karno pada Quran, pada baginda Rasulullah itu ditunjukkan antara lain dengan perayaan Nuzulul Quran. Ada yang tahu makna Nuzulul Quran? Ada yang tahu? Nuzulul Quran itu apa? Turunnya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran turun? Wahyu. Mana Qurannya diturunkan langsung dari atas ke bawah gitu? Terus gimana turunnya? Berangsur-angsur, nujuman. Jadi ada satu percakapan antara Abdullah bin Abbas dan Sa'id bin Jubair. Ini dua otoritas penting dalam tradisi tafsir di awal Islam. Abdullah bin Abbas ini adalah satu-satunya sahabat yang didoakan Nabi sebagai seorang yang alim dalam Quran. Sa'id bin Jubair bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah makna dari kalam ilahi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran itu satu ayat, dan juga inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apakah makna dari dua ayat ini? Kata Abdullah bin Abbas, dua ayat ini merujuk pada penurunan Quran dari langit tertinggi ke langit terendah secara komprehensif, jumlatan wahidatan, seluruhnya, all at once. Nah, kemudian dari langit rendah kepada Muhammad itu diturunkan secara nujuman, gradual, setahap demi setahap, berangsur-angsur. Karena itu Bapak Ibu mungkin baru dengar pertama kali dalam pengajian ini, wan najmi idza hawa, itu kalau oleh kalangan ahlul tafsir, ahlul ta'wil, dan mayoritas ulama ditafsirkan sebagai demi bintang ketika ia jatuh atau terbenam. Tapi oleh Abdullah bin Abbas dan juga oleh Muqatil bin Sulaiman, dua mufasir periode awal Islam, ditafsirkan sebagai wan najmi idza hawa, demi Quran ketika ia turun secara berangsur-angsur, gradual. Kenapa Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sesuai dengan kondisi zaman. Ibu ini kok pintar sekali ya? Kita kasih tepuk tangan sama ibu. Ini jamaah Masjid At-Taufik harus pintar kayak ibu ini. Sesuai dengan kondisi zaman itu artinya apa? Artinya kata salah satu penafsir awal, Quran itu jawaban liqaulihim. Jadi sebagai respon, sebagai jawaban terhadap pernyataan atau pertanyaan dari sahabat-sahabat Nabi atau dari orang yang bertanya kepada Nabi. Misalnya ada surat tentang qala alladziina kafaru, orang-orang kafaru, those who disbelieve in the prophecy of Muhammad and the authenticity of the Quran, bertanya,
berkata, laula nuzila alaihil Quran jumlatan wahidatan. Mengapa Quran itu diturunkan kepada Muhammad tidak sekaligus? Mengapa? Kadzalika, jawabannya seperti kata Ibu tadi, ini Tuhan kemudian mewahyukan Quran sebagai jawaban atas pertanyaan. Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka. Dengan Quran diturunkan secara berangsur, kami meneguhkan hati Muhammad. Kenapa hati Muhammad diteguhkan? Karena Muhammad seringkali mengalami persekusi dari kalangan al-kufar dan musyrikun. Mereka mempersekusi Muhammad yang membuat hati Muhammad itu menjadi goyah, sambil bertanya-tanya, gundah, yang kemudian Quran diturunkan kepada Muhammad untuk meneguhkan. Jadi Quran diturunkan kadang dalam 1 ayat, kadang ada dalam 2 ayat, kadang ada 3 ayat, kadang 4 ayat, kadang 1 surah, kadang 2 surah, agar memperteguh hati Muhammad. Ada alasan lain? Yang kedua kata Ibnu Khaldun, seorang sejarawan yang sangat terkenal di dunia Islam, agar para sahabat Nabi mudah dalam menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal. Karena apa? Karena Quran pada periode pewahyuan itu tidak dalam bentuk kitab, tidak dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk qiraah, bacaan, recitation. Karena itu Quran itu maknanya adalah al-qiraah, bacaan itu sendiri. Ini kayaknya sudah mulai lapar ini ya? Belum? Masih khusyuk? Terusin aja, seneng Ibu ya? Iya. Tapi ini masih berapa menit Ibu ya? Iya. Saya juga keganggu Bu, ini perut saya. Lah, itu kata Ibnu Khaldun. Jadi Quran itu jangan membayangkan Quran itu dalam bentuk buku, dalam bentuk mushaf. Karena kalau dalam bentuk mushaf itu seperti di masjid-masjid. Ada contoh Quran enggak? Mana? Ada Quran? Ada yang bawa Quran? Ini. Lah ini sudah dalam bentuk mushaf. Mushaf itu mengandaikan satu buku, satu kitab. Nah, dia menjadi tertutup sehingga orang kalau mau membaca Quran, itu harus melalui bantuan ini. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetapi pada periode pewahyuan yang disebut Quran itu adalah the act of reciting divine word. Satu ikhtiar, satu tindakan untuk membaca kalam ilahi. Berapa menit lagi Bu ya? Jam berapa sekarang? 6 kurang 3. Oke, penutup ya. Penutup. Lagi bagi-bagi makanan, konsentrasi buyar ini. Ini mau ngaji atau mau makan-makan? Atau mau cari makan berkedok ngaji? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, niatkan yang tulus bahwa kita hadir ke sini ke Masjid Taufik untuk ngaji bersama dan buka bersama. Karena itu saya ingin menutup dengan pesan Bung Karno, bahwa Bung Karno sangat mencintai Quran dan selalu merayakan nuzul Quran di istana dan sekaligus Maulid Nabi di istana. Karena itu cintailah Quran, cintailah baginda Rasulullah,
karena itu ajaran Islam dan sekaligus keteladanan yang diberikan oleh Bung Karno. Dan selalu ingat pada pesan-pesan Bung Karno untuk selalu meneladani dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai permusyawaratan, dan juga nilai-nilai keadilan sosial. Insya Allah dengan mengamalkan Pancasila dan sekaligus mengamalkan Al-Quran dan hadis, insya Allah kita selamat di dunia wal. Saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan tolong ya, pesan saya, makmurkan masjid ini, karena ini adalah warisan kebajikan dari almarhum siapa? Taufik Kimas. Dan setiap kali ibu, bapak, adik-adik datang ke masjid ini, doakan beliau ya, doakan Bung Karno agar selalu diberikan surga oleh Allah SWT. Dan juga jangan lupa berdoa untuk bapak ibu sendiri, keluarganya, anak-anaknya, agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, pinter semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bu ya, kalau ada yang kurang berkenan. Selamat berbuka puasa. Nanti Ustadz akan memimpin doanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.